Halo guys, kali ini aku mau prediksi zodiak Taurus untuk bulan Juni 2020. Aku ngambilnya yang single dulu, habis itu Kepel, habis itu karir ya. Oke, single Taurus bulan Juni 2020 untuk single. Single. Oh. Taurus single. Oke, untuk kamu Taurus, untuk kamu di bulan Juni ini kamu masih mengejar orang yang tidak membalas perasaan kamu. Ya, orang tersebut emang cukup menawan, mempesona. Dia juga orang yang dipandang oleh masyarakat, ya. Tetapi kamu di sini sama sekali tidak dianggap sama dia. Maksudnya tidak dianggap adalah dia hanya menganggapmu tidak pernah suka sama dia. Jadi dia nggak tahu. Karena kamu nggak pernah mengungkapkan, ya. Kamu masih cuman pengagum rahasia aja. Kamu di sini belum mau maju. Oke. Dari yang aku lihat, orang yang kamu taksir ini juga udah punya pasangan. Jadi kamu terluka sekali dengan dia, ya. Dia udah lumayan so sweet. Jadi kamu di sini hanya apa ya? Sebenarnya kamu tahu kalau ini tuh kamu tuh hanya kagum sebenarnya, cuman kamu tuh terlalu berlebihan cara membedakan mana yang naksir, mana yang kagum. Oke. Jadi kamu bingung. Sebenarnya aku naksir sama dia apa enggak? Kok rasanya enggak rela ya dia sama orang lain gitu. Padahal kamu tahu banget kalau kamu sama dia tuh apa ya? Dia juga nggak tahu kamu. Jadi kamu di sini kayak berhayal bahwa dia itu pasanganmu. Jadi kamu sebenarnya gimana jelasinnya ya? Ini kamu kayak mengidolakan orang, tetapi orang itu bukan seorang artis gitu ya. Jadi saran aku bagi kamu untuk Taurus, ya. Kamu harus ambil tindakan, apalagi dia itu sama sekali nggak tahu kamu. Jadi kamu harus menyadari bahwa kamu hanya kagum sama dia, atau cintamu hanya bertepuk sebelah tangan sama dia, apalagi dia udah ada pasangan. Jadi kamu disaranin untuk udah cukup selesain ya, di bulan Juni ini kamu selesaikan saja semuanya Taurus, karena kamu akan ada orang baru yang bisa menghargai kamu, yang bisa menganggap kamu ada, bukan seperti dia yang hanya anggap kamu, ya dia hanya mau ada sama kamu saat dia butuh aja. Untuk apa kamu hanya dibutuhkan saat dia butuh doang? Emang kamu apa, ya kan? Itu aja untuk yang single ya, di bulan Juni ini kamu harus ambil tindakan dengan orang yang kamu kagumi ini, bahwa kamu bisa untuk lepasin dia, untuk membuat biarkan dia bahagia. Jangan terus-terusan berhalusinasi dengan hayalan tingkat tinggi kamu itu ya. Oke, itu aja untuk yang single. Oke, sekarang yang untuk yang berpasangan atau couple untuk Taurus di bulan Juni. Oke, untuk kamu Taurus yang berpasangan di bulan Juni ini,
akhirnya kamu akan berkomitmen dengan pasanganmu. Ya, kalian akan, dari yang aku lihat sih mungkin menikah atau tunangan, tapi di sini kayak lebih dalam lagi. Kamu sama dia saling memahami, saling mengerti. Akhirnya setelah selama ini kamu kesulitan tidak bisa berkomitmen, akhirnya di bulan Juni ini kamu mungkin menikah, atau ya intinya ada ikatan gitu ya. Selamat ya untuk kamu Taurus. Dan di sini ada masalah, kendalanya adalah kamu merasa cemas dengan keuanganmu. Padahal sebenarnya kamu nggak perlu cemas, rezeki itu nggak akan kemana. Kalau emang kamu udah harus nikah sama dia ya, udah kamu nggak usah takut, pasti Tuhan akan ngasih rezeki ya. Akhirnya kamu akan melakukan acara bahagia kamu dengan dia. Selama ini kamu LDR sama dia, selama ini kamu sering jauh-jauhan sama dia, akhirnya bisa bersama di bulan Juni ini. Selamat ya untuk Taurus ya. Aku pikir nggak perlu ada saran di sini, kamu harus lebih yakin aja, bersugesti, melakukan law of attraction yang lebih baik lagi untuk kehidupan kamu yang ke arah yang positif dan yang lebih baik ya. Itu aja untuk yang couple ya. Aku pikir nggak perlu dijelasin lagi. Selamat untuk kamu. Jangan takut-takut atau jangan cemas, semua akan baik-baik aja. Oke, semoga lancar ya untuk pernikahanmu atau untuk tunanganmu atau mungkin untuk jadianmu. Misal selama ini cuman di PHP ya. Jelas ya untuk Taurus di bulan Juni 2020. Oke, sekarang aku mau lihat yang karirnya. Oke, untuk karir Taurus, kamu emang lagi dihadapi situasi yang membuatmu down ya. Misalnya kamu kehilangan pekerjaan, atau mungkin kamu mendadak jadi pengangguran ya. Itu kamu harus terima aja. Maksudnya ini udah belakangan sih, dari sebelum bulan Juni. Maksudnya kamu harus lebih ikhlas. Nanti kamu akan dapat pekerjaan baru atau dapat jobs baru ya, yang dimana jobsnya ini akan buatmu sukses ya dalam karir ini. Jadi kamu akan mendapatkan keberuntungan yang selama ini kamu dambakan ya. Tapi di sini kamu juga harus hati-hati untuk melakukan kerjasama dengan orang atau bisnis dengan orang. Kamu harus lebih jeli, karena akan berbahaya kalau kamu hanya main percaya-percaya aja. Jadi kamu harus hati-hati aja. Tapi dari yang aku lihat, kamu akan ada kenaikan atau ada kemajuan dalam karir atau keuanganmu di bulan Juni ini ya, Taurus. Oke, aku pikir itu aja ya, udah jelas untuk readingan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin prediksi zodiak untuk Gemini di bulan Mei 2020. Oke, untuk single dulu ya. Single, habis itu couple, habis itu karir. Oke, untuk yang single, untuk Gemini single. Oke. Oke, untuk single Gemini, kamu masih belum bisa melupakan masa lalumu ya. Masa lalu itu yang sangat menyakitkan. Kamu di sini udah berusaha move on ya, udah berusaha move on, lebih udah berusaha
pergi dari kehidupan dia, bahkan kamu udah gak ada komunikasi lagi sama dia ya. Tetapi tetap saja di sini kamu masih ada rasa sama dia. Karena dia itu orang yang membuatmu sangat-sangat kagum. Bisa jadi itu mantan gebetanmu atau mantan pacarmu. Dari yang aku lihat juga kamu ada kesalahan di sini Gemini ya. Penyebab kamu sama dia putus atau menjauh ini karena kamu sendiri juga lirik sana sini. Kamu di sini masih nemplok sana nemplok sini, nyari orang ke sana ke sini. Ini kesalahan kamu. Tapi kamu udah berusaha untuk tidak seperti ini lagi. Tetapi di sini kondisinya adalah di bulan Juni ini kamu masih belum bisa lupa sama dia. Dia itu udah berpasangan ya, mantanmu ini atau gebetanmu ini udah ada pasangan lain. Yang kamu nggak ketahui, dia itu udah bahagia dengan kehidupannya. Dia itu udah melupakan kamu juga ya. Jadi untuk single kamu di sini, single Gemini ya, kamu harus benar-benar move on sepenuhnya. Jangan tengok sana tengok sini lagi. Karena kamu juga sebenarnya banyak gebetan, bukan cuman dia ya. Cuman kamu emang lirik sana lirik sini. Kamu hanya perlu berfokus kepada satu orang aja yang dia itu yang terbaik buat kamu, pasti ada ya. Dia itu selalu berkorban untuk kamu juga. Jadi kamu harus melihat dia. Meskipun kamu di sini on off sama dia ya. Jadi ini single tetapi nampaknya kayak punya komitmen, punya sesuatu yang sulit dijelaskan ya untuk si single ini. Oke, jadi kamu di sini udah tepat untuk menjauhi atau untuk gak ada komunikasi lagi dengan orang yang dulu sangat melukaimu, sangat menyakitimu. Jadi kamu di sini udah nggak perlu nemplok sana nemplok sini lagi. Kamu harus move on dari masa lalumu, terima semuanya, ikhlaskan dan maafkan ya. Oke, aku rasa itu aja untuk yang single Gemini ya. Kamu harus move on. Oke, untuk Gemini Kepel di bulan Juni 2020. Untuk Kepel oke. Untuk yang Kepel, kamu pasanganmu ini tidak bisa mengerti atau memahami kamu. Pasanganmu ini seperti anak kecil yang dikit-dikit minta dikabarin, dikit-dikit harus ada kabar dari kamu, harus laporan kamu mau ke sana kemari ya. Pasanganmu di sini sangat overprotective ya, sangat overprotective, dimana itu membuat kamu kesel. Oke, jadi kamu sebenarnya juga sebel ya dengan pasanganmu ini. Dia hanya akan seperti itu saat ada sesuatu ya. Kamu sadar itu Gemini. Kamu merasa dia berusaha menutupi apa yang selama ini kamu curigai. Jadi kamu udah sering curiga sama dia, misalnya curiga dia itu ada orang lain atau curiga dia itu sibuk dengan yang lain. Tetapi dia di sini lebih pintar lagi. Pasanganmu ini lebih bisa nutupin lagi. Jadi ini sebenarnya kamu sama dia itu belum benar-benar serius ya. Ini masih
on off ya, dimana situasinya itu sering putus nyambung kamu sama dia. Oke, dari yang aku lihat kamu ingin sendiri aja di sini ya. Kamu ingin menikmati kesendirian aja. Habis itu kamu mau memutuskan harus bagaimana ya Gemini. Kamu di sini lebih dominan ingin menikmati hidupmu dengan bebas. Jadi dari yang aku lihat, kalau udah sering putus nyambung atau on off gitu, akhirnya kamu memutuskan untuk keluar dari zona nyamanmu, atau dimana hidup itu nggak harus selalu berpasangan gitu. Jadi kamu akan lebih banyak menyendiri, lebih banyak introspeksi diri, dan kamu kayaknya mau mengakhiri hubunganmu dengan pasanganmu ini, karena dia itu udah beberapa kali kepergok atau mencurigakan, mengkhianati kamu atau menyakiti kamu. Dia juga orangnya berubah-ubah ya. Kadang-kadang hari ini baik banget, ntar besok dia berubah jadi nyebelin, ntar besoknya lagi dia berubah jadi mungkin galak ya, dia galak gitu orangnya. Oke, jadi kamu di sini akan lebih milih untuk menyendiri. Bisa jadi kamu milih untuk single aja gitu ya. Oke, jadi saranku buat si Gemini, ya udah, kalau bagaimanapun kamu tahu mana yang terbaik, jadi aku nggak perlu ngasih tahu harus bagaimana, karena kamu udah tahu. Kalau emang ini sangat melelahkan, kamu pasti ingin berhenti, ingin beristirahat. Untuk apa kalau udah lelah tetapi masih aja lanjut ya? Saatnya kamu menikmati kehidupanmu sendiri dulu. Sendiri juga bukan sesuatu hal yang hina ya, malah bagus. Sendiri itu malahan bikin kita introspeksi diri ya Gemini ya. Itu aja untuk yang yang couple Gemini. Oke, dan aku mau prediksi karirnya untuk Gemini di bulan Juni ini. Karirmu, kamu akan terus-terusan bekerja keras ya. Kamu berusaha sebaik mungkin, kamu berusaha mempertahankan karirmu. Pokoknya kamu jadi yang terbaik untuk atasanmu di sini ya. Padahal kamu nggak nyaman sebenarnya dengan atasanmu. Kamu sangat kesel sama dia, karena dia sering ngeselin ya atasanmu ini. Dari yang aku lihat juga nanti kamu akan berpikir untuk merencanakan punya bisnis sampingan ya. Jadi bagus, tinggal lanjutin aja kalau emang bisnisnya itu aman dan nyaman. Dan kalau kamu memang jiwa-jiwa pengusaha, aku saranin kamu keluar dari zona nyaman aja Gemini. Untuk apa kamu juga capek-capek kayak gini, nggak dihargain bosmu ya, udah capek-capek berusaha semaksimal mungkin tapi nggak ada apa-apanya untuk bosmu. Jadi ini kamu akan dihadapi situasi yang sangat menyakitkan terus-terusan. Dan kalau kamu memutuskan untuk tetap bertahan dalam karir ini, ya kamu akan terus-terusan dihadapi oleh bos yang toksik. Jadi kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu, karena kamu ada jiwa yang baru di sana, jiwa yang sukses, yang kara, yang lebih baik juga ya. Aku pikir itu aja ya untuk Gemini. Dan masalah oke, itu aja ya untuk yang Gemini ya. Sorry, kadang-kadang tipe. Oke, bye-bye. Guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin readingan zodiak untuk Cancer di bulan Juni 2020. Untuk single dulu, habis itu couple, dan habis itu karir ya. Oke, single Cancer di bulan Juni 2020. Apa yang akan terjadi Cancer? Cancer. Oke.
dari yang aku lihat, kamu Cancer oke. Kamu dihadapi situasi di mana suka dengan orang yang mungkin gak seharusnya. Ya Cancer, jadi kamu naksir orang yang udah berkeluarga atau udah berpasangan. Jadi ini benar-benar bikin kamu bingung. Kenapa aku bisa-bisanya naksir dia? Perasaan kamu ke dia pun sangat kuat. Ya Cancer, jadi kamu bingung bisa jatuh cinta kepada orang yang udah berkeluarga. Tapi di sini situasinya hanya kamu yang jatuh cinta, dianya tidak. Karena dia hanya rekanmu, mungkin rekan kerja atau teman sekolah atau apa ya? Mungkin teman sepermainan dan sebagainya. Intinya di sini kamu juga bingung kenapa bisa jatuh cinta sama dia yang udah berkeluarga. Oke, di sini kamu semakin hari semakin menghindari dia. Karena kamu gak mau merusak hubungan dia dengan pasangannya. Ya. Dari yang aku lihat, kamu hanya bisa melihatnya bahagia atau melihatnya dengan pasangannya. Jadi kamu di sini kayak orang yang ngintip aja ya. Cancer ya. Kayak orang yang ngintip. Oke, jadi saran aku bagi kamu Cancer, kamu harus melepaskan dia aja. Karena dia juga udah bahagia dengan pasangannya. Kamu harus mengikhlaskan dia. Karena bagaimanapun kamu harus melanjutkan kehidupanmu meskipun tanpa dia. Kamu punya potensi banyak yang harus kamu selesaikan. Atau kamu punya banyak orang lain di sana yang naksir kamu, tapi kamu nggak respon dia. Padahal di sana banyak orang yang tulus sama kamu, tapi kamu nggak pernah anggap mereka ya. Oke, jadi intinya kamu harus move on. Kamu harus lepasin dia, biarkan dia bahagia. Gak usah bingung-bingung kenapa kamu naksir orang yang udah mau menikah atau maksudnya untuk apa kamu naksir orang yang udah berkeluarga ya. Saatnya kamu untuk move on ya Cancer ya. Oke, kali ini aku mau bikin readingan yang couple Cancer di bulan Juni 2020. Cancer. Sorry. Aku lupa. Oke, yang untuk couple di sini kamu Cancer dihadapi situasi yang sangat menyakitkan, di mana pasanganmu memutuskan kamu ya. Jadi ini kamu tiba-tiba diputusin di bulan Juni ini oleh dia ya, dengan alasan mungkin banyak perbedaan, mungkin udah nggak cocok, atau emang dianya juga udah bosan sama kamu ya Cancer. Oke, di bulan Juni ini kamu akan sangat-sangat terpukul, sangat-sangat kecewa. Jadi kamu harus terima aja semuanya. Mau gimana lagi kan? Namanya juga pacaran atau berhubungan ya, pasti akan ada saatnya dimana resikonya kita yang terluka. Itu adalah sebuah resiko. Kamu harus terima resikonya di sini. Dia akhirnya ninggalin kamu karena orang yang baru, atau ada sesuatu orang yang mungkin dia ini kayak
mandangnya itu harta ya. Jadi pasanganmu ini berkenalan dengan orang yang jauh lebih baik dari kamu bagi dia. Dia mendapatkan penggantimu yang jauh lebih mumpuni gitu bagi dia. Pokoknya di sini intinya dia merasa bukan kamu yang terbaik, makanya dia putusin kamu. Ini intinya berat banget. Oke, jadi kamu harus terima kalau dia bukan jodohmu ya. Kalau dia itu emang orang yang harus kamu lupakan. Kalau itu bukan yang terbaik untuk kamu ya, Cancer. Dan aku pikir itu aja ya untuk readingannya. Intinya kan kamu harus terima ya, kalau emang dia itu udah berubah, biarkan aja ya, Cancer. Untuk yang couple ini sangat berat sekali untuk kamu. Kamu udah serius sama dia, dianya yang berpaling dari kamu, dianya yang mutusin kamu, dianya yang ngajakin udahan ya. Mau gimana lagi, kalau emang mereka berubah, kamu gak akan bisa merubah mereka. Biarkan mereka berubah. Mereka berubah karena mereka mau berubah, bukan karena kamu yang salah. Jadi kamu gak perlu menyalahkan diri dengan keadaan ini ya, Cancer ya. Aku pikir udah jelas ya. Untuk yang karir di sini, oke. Akhirnya kamu akan ada kenaikan yang cukup bagus ya, karirnya. Kamu akan bahagia menikmati hasil jerih payahmu ya. Di bulan Juni ini akhirnya kamu mengalami kestabilan yang luar biasa. Misalnya kamu biasanya nggak pernah dipuji oleh bosmu, tiba-tiba nanti dia muji, tiba-tiba nanti dia wow kamu hebat gitu. Jadi ini akhirnya kamu mempunyai banyak jobs atau banyak bisnis yang sangat bagus di bulan Juni ini. Kamu memegang kendali King of Pentacle, di mana artinya adalah kamu raja uang. Di bulan Juni ini kamu sangat stabil dalam keuangan, tetapi harus ingat gunakan semuanya dengan baik. Jangan membeli sesuatu yang nggak penting. Jadi kamu harus terus lakukan yang terbaik dalam karirmu. Ya, itu aja untuk Cancer kali ini. Bye-bye. Hello guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin readingan zodiak Leo di bulan Juni 2020. Untuk Leo bulan Juni 2020, apa yang akan terjadi. Untuk single dulu, habis itu couple, habis itu karir ya. Oke, untuk Leo single. Oke. Oke, untuk yang single, ini kamu, Leo, masih menikmati masa singlemu. Kamu di sini masih ada trauma dengan masa lalumu yang membuatmu sangat sakit hati, yang membuat kamu sangat kecewa, tetapi tidak begitu dalam sih lukanya. Jadi udah biasa aja, tapi di sini kamu masih menghindari orang-orang. Kamu memilih untuk menjauhi orang-orang tertentu karena kamu menikmati kesendirian. Kamu belum mau untuk membuka hati lagi. Ya, kamu juga banyak
gebetan kesana kemari, cuman nggak kamu terlalu tanggepin. Jadi yang belum ada yang bikin kamu kecantol gitu ya Leo ya. Dan kamu juga di sini menyakiti orang. Misalnya ada orang yang naksir kamu, dia itu kagum kamu, tapi kamu nggak nanggepin dia, itu bikin mereka sakit hati di sini. Jadi kamu juga serba salah sih ya Leo ya. Oke, tapi dari yang aku lihat kamu masih nggak ada maksud apa-apa sih. Kamu di sini kayak lebih dominan, ingin kesendiri dulu, menjauhi orang-orang yang membuatmu tidak berkembang. Jadi kamu milih-milih orang gitu. Dari yang aku lihat kamu belum mau untuk waktu yang agak lama. Ini masih menikmati masa singlemu ini dan berusaha santai menghadapi semuanya ya. Udah bagus kamu Leo ya. Kamu berusaha relax, santai aja ngadepin semuanya. Kalau emang mereka yang terbaik juga, mereka akan melakukan yang terbaik gitu. Jadi kamu di sini kayak butuh pengakuan ya Leo ya. Dan di sini gitu aja sih untuk si Leo ya, untuk yang single. Intinya kamu di sini lebih menikmati masa sendirimu sekarang. Kamu menikmati masa singlemu. Udah jelas ya untuk single Leo. Sekarang untuk couple Leo. Couple Leo. Oke, di bulan Juni ini untuk yang berpasangan atau couple, kamu akan semakin kompak dengan dia, kamu akan saling memahami, udah bagus. Dia juga selalu berusaha yang terbaik untuk kamu. Dia memahami kamu di sini ya, pasanganmu. Jadi kamu akan berkomitmen sama dia. Akhirnya kamu berkomitmen juga Leo, setelah sekian lama kamu memilih untuk memilih untuk gini-gini aja. Jadi ini kamu keluar dari zona nyamanmu, dimana kamu mempercayai dia. Udah bagus. Oke, dan dia juga menjadikan kamu satu-satunya ya Leo ya. Jadi kalian benar-benar udah tahu karakternya bagaimana, udah tahu bagaimana cara menghadapi masalah. Ini dua-duanya dewasa, udah bagus. Jadi ini intinya untuk Leo, akhirnya kamu menemukan orang, atau intinya kamu lebih berkomitmen atau lebih stabil dari sebelum-sebelumnya. Intinya gitu, bagus ya. Akhirnya Leo stabil juga setelah sekian lama labil, setelah sekian lama kamu sering gak jelas, akhirnya sekarang ada kejelasan dengan couplemu. Oke, itu aja ya untuk yang couple ya. Sekarang untuk yang karir. Oke, di bulan Juni ini kamu akan mengalami kestabilan dalam karirmu. Setelah di bulan sebelumnya kamu down dalam keuangan, akhirnya di bulan Juni ini kamu akan mendapatkan proyek-proyek baru atau bisnis baru yang sangat bagus, yang buat karirmu stabil lagi ya. Akhirnya usaha kamu gak sia-sia ya Leo ya. Jadi intinya di sini kamu bangkit dari keterpurukan ya. Selama ini kamu sangat terpuruk sekali dalam karirmu, akhirnya kamu mendapatkan penghargaan. Kamu mendapatkan gift dari apa yang telah kamu lakukan. Jadi akhirnya kamu dihargai
oleh atasanmu atau oleh rekanmu. Akhirnya mereka semua tidak menganggapmu remeh lagi. Gitu ya Leo ya. Udah bagus banget ini. Aku pikir itu aja untuk Leo kali ini ya. Bye.